Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1 Mobile SPDB, subtema 2 dan 3. Oh iya, kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang ide pokok, hari ini kita akan belajar tentang 1 cover buku, yang kedua tentang komik. Tapi siapkan dulu alat tulisnya dan catat hal-hal yang penting. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang cover buku. Apa yang kalian ketahui tentang cover buku itu? Ada yang sudah membaca buku? Ya. Cover atau biasa disebut dengan sampul buku itu adalah cerminan dari keseluruhan isi buku atau bagian terluar buku. Terdiri dari 2 sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang yang saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku tersebut. Selanjutnya, Ustazah punya contoh cover buku. Perhatikan baik-baik ya contoh cover buku ini dan disimak apa saja yang harus ada di dalam cover itu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah cover atau sampul buku itu adalah yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Jadi, anak-anak memilih kata yang menarik seperti itu. Dan yang ketiga, terdapat nama penulisnya. Dan yang keempat, jangan lupa identitas penerbitnya. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Jadi harus memilih gambar yang menarik. Dan yang keenam, terdapat sinopsis atau singkatan isi buku dari sisi belakangnya. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung bukunya. Nah, anak-anak sudah paham ya, apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah cover buku itu. Lantas, bagaimana ya cara membuat cover buku yang baik itu? Tapi sebelum anak-anak membuat cover, harusnya anak-anak sudah paham dulu apa isi buku itu. Dan cover yang baik itu adalah yang memperhatikan desain latarnya atau backgroundnya. Ada 2 macam desain background cover buku. Yang pertama adalah background dengan latar berwarna putih dengan tulisan sederhana. Yang kedua, cover dengan latar penuh warna dan penuh gambar. Anak-anak sudah paham ya tentang desain cover buku? Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komik. Perhatikan gambar berikut ini. Silahkan disimak gambarnya dan diperhatikan baik-baik. Siapa yang tahu itu gambar apa kira-kira? Ya, betul sekali. Itu adalah contoh gambar komik. Kemudian, siapa yang tahu komik itu apa? Iya, komik adalah salah satu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk jalinan cerita. Dan komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Dan fungsi teks dalam komik itu untuk 1. Menjelaskan, 2. Melengkapi, dan 3. Memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, anak-anak ada tugas tema, yaitu membuat komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, proses pembuatan gerabah. Dan yang ketiga, berolahraga. Tugas komik dikumpulkan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Dan jangan lupa hari ini maksimal pengumpulan tugas clippingnya ya. Cukup sekian materi hari ini dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.